nggak sih Anda kepikiran soal satu jenis pekerjaan di perusahaan yang penting banget gitu, harus ada orangnya biar semua lancar. Tapi kok kayaknya nggak ada masa depannya ya? Tahu kan, posisi yang kesannya buntu gitu. Jenjang karirnya nggak jelas, nggak kelihatan ada tangga promosi. Ini situasi klasik loh yang sering bikin pusing kepala manajer. Gimana coba caranya ngisi posisi penting kayak gini, tapi tanpa bikin karyawan jadi loyo, atau malah, wah, nimbulin masalah baru. Susah kan? Nah, buat ngebahas dilema ini, kita mau coba gali lebih dalam salah satu studi kasus paling menarik menurut saya dari buku manajemen legendaris, bukunya Peter F. Drucker, judulnya Management Cases. Ini isinya kumpulan situasi nyata dari dunia bisnis dan organisasi. Kita bakal fokus spesifik nih ke kasus nomor 19. Judulnya aja udah provokatif. Bagaimana mengisi pekerjaan buntu atau How to Starve the Dead End Job. Jadi sumber kita kali ini cerita nyata dari jaringan departemen store gede di Amerika Serikat bagian timur beberapa dekade lalu. Tepat sekali. Dan misi kita di pembahasan ini ya, bukan cuma mau cerita ulang kasusnya aja. Kita pengen banget gali akar masalah yang dihadapi perusahaan retail ini. Kan ironis ya, mereka punya program rekrutmen lulusan universitas yang dianggap inovasi keren pada masanya. Malah jadi bumerang, justru bikin hubungan industrial itu loh. Relasi manajemen sama karyawan plus serikat pekerja jadi keruh banget, sampai krisis malah. Nah, kita bakal bedah diagnosisnya, kenapa kok niat baik bisa jadi petaka. Dan yang paling penting, ada dua alternatif solusi yang beda banget, yang diusulkan buat keluar dari jebakan posisi buntu ini. Pertanyaannya buat Anda nanti, kira-kira pelajaran apa ya yang bisa diambil dari kasus lama ini buat tantangan zaman sekarang? Oke, kita langsung masuk aja ya ke kondisi perusahaannya. Coba bayangin deh, jaringan departemen store, raksasa zaman itu ya, udah mapan banget, sejarahnya panjang, pusatnya di pantai timur AS, tokonya banyak, karyawannya juga. Tapi, di balik citra keren itu, ada masalah gede yang ngegrogotin dari dalam. Iya, masalah laten gitu ya. Betul. Sekitar era 1980-an gitu, hubungan industrial di sana itu parah banget. Pemogokan sering banget terjadi, suasana kerja tegang terus antara manajemen sama karyawan. Serikat pekerjanya juga terkenal militan, sering banget berseberangan sama kebijakan perusahaan. Padahal? Nah, anehnya itu, justru perusahaan ini termasuk yang pertama loh sejak akhir 1950-an punya program rekrutmen lulusan universitas. Niatnya bagus, cari bibit unggul dari kampus ternama buat jadi pemimpin masa depan. Tapi ya itu, bukannya menghasilkan eksekutif loyal dan hebat, program ini malah jadi biang kerok konflik internal. Gimana ceritanya coba? Program elitnya gitu malah jadi sumber masalah separah ini. Nah, ini dia paradoksnya. Ini yang bikin kasus ini jadi menarik banget buat dibahas. Jadi waktu situasi udah parah banget nih, perusahaan akhirnya rekrut direktur SDM baru. Tugasnya spesifik, beresin hubungan industrial yang udah kacau balau ini. Langsung bikin gebrakan gitu? Nggak juga. Direktur SDM ini pintar. Dia nggak langsung bikin kebijakan baru. Dia investigasi dulu. Wawancara banyak karyawan senior, coba ngertiin sejarahnya, akar masalahnya tuh di mana. Dan temuannya, cukup bikin kaget juga. Oh iya, apa temuannya? Ternyata, program rekrutmen kampus ini kan dimulainya udah lama banget ya, puluhan tahun sebelumnya. Yang mulai itu eksekutif wanita pertama di perusahaan itu. Pionir lah pada masanya. Lulusan Ivy League. Dan niat awalnya itu sebetulnya mulia banget, progresif. Niatnya apa emang? Yaitu, mau buka pintu karir buat lulusan wanita terbaik. Di zaman itu kan kesempatan kerja profesional buat perempuan masih terbatas banget ya. Jadi mereka pengen narik talenta-talenta perempuan terbaik. Keren kan sebetulnya? Wah iya sih niatnya bagus banget. Terus masalahnya di mana? Nah, masalahnya mulai di sini. Para rekrutan muda ini kan pinter-pinter, ambisius, datang dengan ekspektasi tinggi. Dan perusahaan, ya mungkin secara nggak langsung atau langsung ya, kayak menjanjikan jalur karir yang cepat, cemerlang gitu. Oh, jadi ekspektasinya udah tinggi dari awal? Betul, kenyataannya mereka ditempatin di posisi-posisi awal, kayak asisten pembeli atau peran administratif lain. Pekerjaannya sih penting ya buat operasional toko jalan, tapi gajinya relatif rendah. Terus kerjaannya seringkali monoton. Dan yang paling fatal nih, Apa tuh? nggak ada jalur promosi yang jelas kelihatan dari posisi itu. Mereka jadi ngerasa mentok, kayak terjebak gitu. Waduh,
Kebayang sih, lulusan terbaik dijanjiin karir bagus, malah ngerasa mentok di kerjaan level awal tanpa prospek. Pasti rasanya kayak, duh, dibohonin gitu ya. Tepat, makanya rasa frustrasi, kecewa, itu numpuk selama bertahun-tahun. Dan puncaknya, ini ironis banget. Justru kelompok lulusan universitas ini yang awalnya diharapkan jadi aset perusahaan. Malah mereka yang jadi inti dari kepemimpinan serikat pekerja yang paling vokal, paling agresif. Loh, kok bisa? Ya mereka pakai kepintaran dan kemampuan organisasi mereka buat ngelawan manajemen. Dorongannya ya rasa kecewa tadi, karena janji karir yang nggak ditepati. Jadi program yang harusnya bikin loyal, malah memicu militansi. Ironis banget kan? Wah, ini dinamikanya kompleks banget ya. Di satu sisi ada lulusan baru yang kecewa dan merasa kejebak, tapi di kasus Drucker ini kan juga disorot sisi lainnya ya. Gimana nasib karyawan lama? Yang mungkin udah kerja puluhan tahun, loyal tapi nggak punya gelar sarjana. Perasaan mereka gimana tuh lihat anak baru ini? Nah, itu dia poin penting lainnya. Anda nangkep banget. Karyawan lama ini kan tulang punggung operasional toko ya. Udah lama mereka kerja di situ. Mereka jadi ngerasa dilewatin, nggak dihargain. Ngeliat lulusan universitas ini kayak kelontok anak emas. Anak emas yang diistimewakan gitu ya? Iya, kayak punya hak istimewa. Tapi mungkin dianggap kurang mau kerja keras atau ngerjain kerjaan kotor di lapangan. Akhirnya muncul deh jurang pemisah yang dalam banget. Kayak ada sentimen kami versus mereka. Wah, jadi dua kelompok ini sama-sama nggak happy ya? Betul. Kelompok lama kesal karena loyalitasnya kayak nggak ada artinya. Kelompok baru frustrasi karena potensinya nggak kepake. Ini resep sempurna buat konflik internal yang nggak kelar-kelar. Benar-benar situasi yang pelik ya. Jadi si direktur SDM baru ini dihadapkan pada dilema inti nih. Perusahaan kan tetap butuh orang buat ngisi posisi-posisi level awal tadi. Asisten pembeli, staf administrasi, itu kan vital. Iya, operasional harus jalan terus. Tapi posisi-posisi ini, ya secara struktur, emang susah nawarin jalur promosi vertikal yang cepat atau jelas. Terus gimana dong cara ngisi posisi buntu ini tanpa ngulangin kesalahan yang sama? Tanpa bikin gelombang frustrasi baru, ngerusak moral, atau malah memperdalam konflik antar karyawan? Nah, inilah inti dari studi kasus Drucker ini. Direktur SDM ini nggak cuma berhenti di diagnosis aja, dia ngajuin 2 proposal solusi. Dan ini menarik, dua-duanya pendekatannya beda banget. Kontras. Oh ya, apa aja tuh proposalnya? Penasaran nih. Masing-masing ada plus minusnya tentu. Oke, kita bedah yang pertama dulu. Alternatif satu ini gimana? Katanya radikal ya? Iya, bisa dibilang gitu pada masanya. Idenya gini, untuk posisi-posisi yang emang secara inheren buntu ini, rekrutlah hanya orang-orang yang memang tidak secara aktif ngejar promosi atau kemajuan karir yang ngebut. Maksudnya gimana tuh? Cari orang yang nggak ambisius gitu? Bukan nggak ambisius mungkin ya, tapi prioritasnya beda. Cari orang yang profil dan motivasinya cocok sama sifat pekerjaannya itu sendiri. Contohnya, kasus ini nyebutin misalnya wanita parubaya yang mau balik kerja lagi setelah lama ngurus keluarga. Oh iya iya. Mereka mungkin cari kestabilan, lingkungan sosial, atau penghasilan tambahan, tapi udah bukan ngejar puncak karir lagi. Atau bisa juga individu lain yang emang lebih suka rutinitas, jam kerja pasti, nggak terlalu kepikiran buat naik jabatan terus. Intinya, nyocokin orang sama kerjaannya secara realistis, bukan cuma lihat potensi promosinya aja. Kedengerannya logis ya. Cari jodoh alami antara kandidat sama sifat kerjanya. Tapi emang sesimpel itu? Nah, disinilah kita perlu analisis lebih dalam. Pendekatan ini kan emang nyoba ngatasin masalah ekspektasi nggak realistis di masa lalu ya. Tapi ini juga munculin pertanyaan-pertanyaan kritis baru. Misalnya? Pertama, apakah ini solusi jangka panjang? Gimana dampaknya ke motivasi orang-orang ini dalam jangka panjang? Walaupun awalnya mereka nggak ambisius banget, apakah kebutuhan manusia buat dihargai, berkembang, kontribusi, bisa cukup dengan stabilitas aja? Iya juga ya. Kedua, dan ini risiko gede nih, apakah ini secara nggak sengaja malah nyiptain semacam sistem kasta di perusahaan? Maksudnya gimana sistem kasta? Ya, jadi ada jalur karir buat yang berpotensi, terus ada jalur buntu buat yang lain. Ini bisa bahaya buat kebersamaan dan budaya perusahaan secara keseluruhan.
bisa rusak kohesinya. Wah, bener juga. Itu bisa jadi bom waktu baru ya. Betul. Ketiga, apakah ini beneran nyelesain masalah persepsi buntu atau cuma nerima aja terus dikelola? Pendekatan ini kan intinya kayak memagari masalahnya, bukan ngubah dasarnya. Poin yang bagus banget soal potensi sistem kasta. Oke, itu alternatif pertama. Sekarang proposal kedua gimana? Tadi katanya beda banget. Beda banget. Kalau alternatif pertama coba memagari posisi buntu dengan orang tertentu, nah alternatif kedua justru sebaliknya. Nah, disinilah mulai menarik. Proposal kedua ini nyaranin agar posisi-posisi level awal ini dijadikan titik masuk atau pintu gerbang buat semua karyawan baru. Semua. Iya, semua. Termasuk lulusan universitas yang ambisius tadi. Nggak ada pembedaan. Semua mulai dari sini. Tunggu. Bukannya itu malah ngulangin masalah yang sama? Naruh orang ambisius di posisi tanpa jenjang karir jelas? Kuncinya ada di syarat dan ketentuan yang ngikutin. Nah, ini bedanya sama yang dulu. Kalau dulu kan janjinya nggak jelas ya. Kali ini pendekatannya transparansi radikal dan ada batasan waktu yang tegas. Batasan waktu? Maksudnya? Sejak hari pertama masuk, harus dikomunikasikan dengan sangat jelas. Posisi ini itu cuma fase sementara, bukan tujuan akhir. Misalnya nih, ditetapin batas waktu maksimal kerja di posisi ini. Katakanlah 18 atau 24 bulan. Nggak boleh lebih. Terus setelah 18 atau 24 bulan itu gimana? Nah, disinilah kejelasan jalur keluarnya jadi penting banget. Cuma ada dua kemungkinan. Udah ditentuin dari awal. Pertama, kalau selama masa sementara itu, karyawan nunjukin kinerja bagus banget, dan ada posisi di level lebih tinggi yang cocok dan kosong, ya dia dipromosiin. Oke, itu yang ideal ya. Kedua, kalau setelah batas waktu maksimal, misalnya 18 bulan tadi, nggak ada posisi yang cocok buat promosi, atau kinerjanya dinilai nggak cukup buat level berikutnya, maka konsekuensinya ya pemutusan hubungan kerja, PHK. Wah, Istilahnya up or out, naik atau keluar. Nggak ada lagi zona abu-abu terjebak di situ terus-terusan. wah ini pendekatan yang cukup keras ya. Promosi atau keluar setelah periode tertentu, nggak ada pilihan buat yaudah bertahan aja di situ. Benar, nggak ada. Ini perubahan paradigma total. Posisi yang tadinya dianggap buntu, sekarang sengaja dirancang ulang jadi batu loncatan yang terstruktur. Jadi semacam fase seleksi dan pengembangan awal gitu. Tujuannya? Ya buat ngelola ekspektasi secara brutal jujur dari awal. Dan mastiin nggak ada lagi karyawan yang ngerasa kejebak tanpa batas waktu. Tapi ya jelas, pendekatan ini punya tantangan gede banget buat diterapin. Pasti. Tantangannya apa aja tuh misalnya? Kebayang sih nggak gampang ini. Tentu aja. Pertama, dan ini paling dasar ya, perusahaan harus benar-benar bisa memastikan ada cukup banyak peluang promosi yang nyata. Peluang yang tersedia setelah periode 18 sampai 24 bulan itu, kalau enggak ya skema ini cuma jadi pintu putar raksasa. Maksudnya pintu putar? Iya, banyak orang masuk, setahun setengah atau 2 tahun kemudian keluar lagi. Ini kan mahal banget ya dari sisi rekrutmen, pelatihan. Iya juga ya. Terus apa lagi tantangannya? Kedua, gimana ngelola ekspektasi sama moral karyawan yang masuk dengan model up or out ini. Pasti stres juga kan? Tingkat turnover, keluar masuk karyawan di posisi awal ini, pasti bakal tinggi banget. Perusahaan harus siap secara budaya dan finansial buat mengelola ini. Butuh kesiapan mental organisasi juga ya. Betul. Ketiga, butuh sistem penilaian kinerja yang objektif banget, transparan, buat mutusin siapa yang naik, siapa yang keluar. Nggak boleh asal. Keempat, pendekatan ini nuntut perencanaan suksesi sama manajemen talenta yang jauh lebih canggih, lebih proaktif dari perusahaan. Maksudnya? Ya, mereka harus sudah tahu kira-kira posisi apa aja yang bakal kosong di masa depan dan gimana nyiapin orang buat ngisi itu. Jadi ini bukan solusi gampang, tapi secara fundamental dia nyoba ngubah persepsi buntu jadi fase dinamis dalam karir. Jadi dua alternatif yang kontras banget ya. Satunya nerima keterbatasan posisi, cari orang yang pas. Satunya lagi, ngubah total fungsi posisi itu jadi saringan awal yang sementara sifatnya. Dan kasus Drucker ini kayaknya emang gitu ya ciri khasnya. Nggak ngasih tahu mana jawaban yang bener kan? Tepat sekali. Itu ciri khas kasus Drucker. Dia nyajin dilema manajerial yang kompleks, tapi nggak ngasih solusi tunggal. Tantangan implisit buat Direktur SDM di kasus ini yaitu, gimana caranya dia bisa presentasiin kedua alternatif ini ke manajemen puncak secara efektif.
Gimana dia ngebantah atau mendukung masing-masing ya? Iya, gimana dia nimbang plus minusnya, resikonya, syaratnya apa aja buat masing-masing opsi, terus ngasih rekomendasi, mana nih yang paling pas sama strategi, budaya, dan kemampuan perusahaan waktu itu. Ini tugas kepemimpinan strategis SDM banget. Dan kasus ini juga secara nggak langsung bikin kita mikir lebih jauh ya. Oke lah, ada dua alternatif ini, tapi apa cuma itu pilihannya? Jangan-jangan ada cara lain ya, di luar dua proposal tadi. Cara buat bikin kerjaan yang strukturnya buntu ini tetap bisa ngasih rasa pencapaian, kepuasan, penghargaan buat orang yang ngerjainnya. Nah ini nih pertanyaan yang relevan banget buat Anda pendengar kami. Coba deh renungin bentar. Mungkin Anda pernah ngalamin sendiri kerja di posisi yang rasanya mentok. Atau Anda pernah ngelola tim yang ada posisi kayak gitu di dalamnya. Atau mungkin Anda lagi mikirin cara ngerancang struktur organisasi atau jalur karir di kantor Anda. Kalau Anda dihadapkan sama tantangan posisi buntu yang vital kayak di kasus departemen store ini, pendekatan mana yang kira-kira lebih serak buat Anda? Milih orang yang cocok sama keterbatasannya, alternatif 1, atau ngubah fungsi posisinya jadi fase sementara yang kompetitif, alternatif 2. Atau jangan-jangan Anda punya ide ketiga? Kalau kita tarik benang merahnya ya, inti dari pembahasan kita ini kan soal ketegangan abadi dalam manajemen. Di satu sisi, ada kebutuhan organisasi yang real banget buat ngisi semua jenis peran, biar bisnis jalan, termasuk peran-peran pendukung yang mungkin nggak punya jalur glamor ke puncak. Iya, peran-peran yang nggak kelihatan tapi penting. Betul. Di sisi lain, ada aspirasi, harapan, kebutuhan psikologis karyawan buat merasa dihargai, berkembang, punya tujuan dalam kerjaannya. Nah, kasus Drucker ini dengan cerdas banget nyajiin dua cara yang beda banget buat coba nyembatanin ketegangan ini. Satu dengan nerima realitas kebuntuan, terus dikelola lewat seleksi orangnya. Satunya lagi dengan nyoba ngubah realitas itu jadi fase dinamis yang terstruktur. Meskipun, ya risikonya turnover tinggi. Keduanya itu pilihan strategis, dengan implikasi yang beda jauh banget. Oke, sebagai penutup nih, kita mau lempar satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kasus Drucker ini kan settingnya udah beberapa dekade lalu ya. Dunia kerja sekarang udah beda banget. Ada ekspektasi generasi baru, teknologi ngubah sifat kerjaan, konsep karir juga lebih cair, nggak kaku kayak dulu. Betul, konteksnya udah berubah. Pertanyaannya, di era modern ini, selain dua solusi tadi, mungkin nggak sih ada cara-cara yang lebih inovatif? Cara buat mendesain ulang pekerjaan buntu itu sendiri, bukan cuma cara ngisinya aja. Menarik itu. Mendesain ulang pekerjaannya ya. Iya, bisa nggak kita misalnya sengaja memperkaya kerjaan itu dengan elemen belajar terus-menerus, ngasih variasi tugas yang lebih nantang, ngelibatin orang di posisi itu di proyek-proyek lintas fungsi yang seru, atau mungkin nyiptain bentuk pengakuan dan penghargaan lain, yang non-moneter atau non-promosi, tapi tetap ngasih makna dan kepuasan dari dalam. Misalnya, ngasih otonomi lebih, kesempatan jadi mentor, atau pengakuan buat keahlian spesifik mereka gitu ya. Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Apa sih yang sebenarnya bisa bikin sebuah pekerjaan posisi apapun itu di hierarki terasa hidup, terasa bermakna, bikin orang ngerasa berkontribusi maksimal, meskipun secara struktur kelihatannya statis? Gimana kita bisa mendefinisikan ulang kemajuan di luar sekedar naik jabatan? Ini tantangan kreatif nih buat para pemimpin dan manajer zaman sekarang. Coba pikirkan, apa jawabannya untuk konteks Anda?